Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di podcast Putrinya Bapak, kali ini kita akan mendengar kisah pencarian seorang pria asal Mesir yang menyebut dirinya dengan nama Egyptian Kafir. Ya, dia ini memang bangga menyebut dirinya kafir karena memang sudah meninggalkan kepercayaan lama dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Oke, seperti di episode sebelumnya, kali ini juga kawan kita Egyptian Kafir akan bercerita dengan bahasa Inggris. Dia orang Mesir tapi bisa bahasa Inggris karena udah lama tinggal di negara barat. Dan dari bahasa Inggris ini bakal langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia. Pencarian dia dalam hal rohani itu sudah dimulai sejak masih di usia muda, waktu masih remaja. Dan dia ini dibesarkan, dididik untuk percaya ajaran dan kitab kepercayaannya yang dulu. Dan walaupun ada yang kurang sreg di hatinya, tapi ya dia tetap memegang kepercayaan lama. Tapi di usia 14 tahun, dia itu mulai bertanya dan juga berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan dirinya. I asked in my prayers, I make dua for Allah. Please Allah, prove that you are existing. You are behind this book, Quran. And there was no answer when I was like age 18 till I go to university and finished my study. I was an engineer. Saya berdoa dan saya juga sholat gitu ya. Di dalam doa saya itu minta, ya Allah tunjukkanlah kalau engkau itu ada, kalau engkau itu ada di balik kitab Al-Quran ini. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Dan ketika usia 18 tahun, dia masuk universitas, dia kuliah dan lulus sebagai seorang insinyur. I continued my prayers always to Allah that show me yourself, show me you are behind Quran. Word salah in Arabic comes from sila. Sila means connection. I didn't feel any connection between me and Allah. Saya selalu berdoa kepada Allah, tunjukkanlah dirimu ya Allah, tunjukkanlah bahwa engkau yang ada di balik Quran ini. Kata salah dalam bahasa Arab itu adalah dari kata selah yang artinya hubungan, connection, tapi saya tidak merasakan sama sekali ada hubungan dengan Allah. I finished my study in university as engineer in 1994. And I continued as a professor in university. I was professor in the university at 1994. I still asking Allah to prove Himself to me, to show me He is the source of Quran for another 10 years, from 1994 till 2005. Saya menyelesaikan kuliah di tahun 1994, saya lulus sebagai insinyur. Saya masih terus berdoa supaya Allah menunjukkan dirinya kepada saya, supaya Allah juga menyatakan bahwa Ia adalah sumber yang ada di dalam Al-Quran. Saya masih terus bertanya seperti itu selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1994 sampai tahun 2005. And I married my wife. She was Muslimah, but agnostic. She doesn't believe in Islam. She doesn't believe in hijab, doesn't pray. I married on 1999. Kemudian dia menikah dengan istrinya. Istrinya ini Muslim, tapi agnostik ya. Dan dia menikah di tahun 1999. She was from the beginning doesn't believe in Islam. She didn't pray at house. She was fasting just like in front of people because it's hard to say to Muslims that she left Islam. Istri saya itu memang dari awal nggak percaya dengan Islam, jadi istri saya nggak sholat, nggak berdoa kepada Allah, dan juga nggak puasa. Puasa itu cuma di bulan Ramadan, kalau di depan orang-orang aja gitu ya. Ya karena memang sulit bagi istrinya itu kalau dia menyatakan ke orang-orang lain bahwa dia sudah meninggalkan Islam. For me, I continued like practicing Islam for these 10 years since 1994, since I began to work as professor till 2005. But in the same time, I feel there is no connection between me and Allah. I'm doing like robot, praying robot. Tapi saya selama masa pencarian itu, selama 10 tahun, saya tetap terus mempraktekkan ajaran Islam. Sejak tahun 1994 itu ya, ketika dia
mulai mengajar sebagai dosen di universitas sampai di tahun 2005. Tapi di saat yang sama saya juga tidak merasakan adanya koneksi, adanya hubungan dengan Allah. Saya merasa hanya seperti robot saja, robot yang bisa berdoa. And in 2005, I gave up and became agnostic like my wife. And in my mind there is no religion. I didn't think about Christianity. I just left Islam, and I feel that God is not helping, or Allah is not helping to show himself. Kemudian di tahun 2005 itu saya akhirnya menyerah deh. Saya juga jadi agnostik seperti istri saya. Dan di dalam pikiran saya tidak percaya dengan agama. Saya juga tidak pernah berpikir tentang kekristenan. Saya pun meninggalkan Islam sebab Allah juga tidak menolong saya, tidak membantu saya dengan menunjukkan dirinya. Okay, then 2005, I left Islam, but I was practicing Islam in front of people. In work in the university, I should pray with them. I should fast in Ramadan, or they may kill me. Tahun 2005 saya sudah meninggalkan Islam, tapi saya tetap terus menjalankan praktek-praktek dalam Islam. Selama bekerja di universitas itu, saya tetap sholat, selama bulan Ramadan saya tetap puasa. Ya kalau enggak, mereka bisa aja membunuh saya. All this time, I didn't think about Christianity. I didn't think about Jesus at all. I just don't feel any connection between me and them. 2007, in April 2007, my wife in the morning told me that she dreamed something. Di saat-saat itu juga saya sama sekali tidak pernah terfikir tentang kekristenan. Saya juga sama sekali tidak terfikir tentang Yesus Kristus. Yang saya rasakan adalah saya tidak memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Pada bulan April tahun 2017, satu pagi istrinya itu memberitahu kepada dia bahwa istrinya ini memimpikan sesuatu. She said that there is like a person appeared in her dream or vision with too much light covering the whole vision and telling her, come to me. He didn't say his name, just like 2 seconds, come to me, and the vision or dream finished. Istrinya ini menceritakan bahwa ia melihat sosok seseorang di dalam mimpinya atau di dalam penglihatannya itu. Dan sosok ini sangat bercahaya yang memenuhi penglihatan istrinya itu ketika bermimpi. Dan sosok ini berkata, datanglah kepadaku. Sosok ini tidak menyebutkan namanya, cuma berkata, datanglah kepadaku. Cuma selama 2 detik mimpi atau penglihatan itu terjadi, lalu setelah itu selesai. When my wife told me that, I didn't care. I said, it's a dream. After 1 week, it was the Easter, because it was April 2007. It was the Easter. We are visiting our friends, the Coptic Orthodox, just in front of our apartment, visiting Christian friends. Tapi apa yang istri saya kasih tahu itu, saya juga nggak terlalu peduli ya. Dan saya bilang, itu cuma mimpi. Seminggu kemudian, datanglah Hari Raya Paskah, karena itu di bulan April ya, April tahun 2007. Dan di hari Paskah itu, dia bersama istrinya mendatangi seorang teman yang merupakan seorang Kristen Ortodoks Koptik. Jadi teman mereka ini tinggal di seberang apartemen mereka. As soon as we entered their house, my wife said, look, this is him who appeared to me. She was pointing to a picture of Jesus in the Transfiguration as per Gospel of Matthew, chapter 17. Segera setelah masuk ke rumah itu, mereka duduk, terus istrinya ngasih tahu ke dia kalau itu tuh gambar itu yang saya lihat datang di mimpi saya, gitu kata istrinya. Nah sambil berkata begitu, istrinya itu nunjuk ke gambar Yesus Kristus yang ada di rumah itu. Gambar itu diambil dari kisah transfigurasi Yesus Kristus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung seperti yang ditulis dalam kitab Matius pasal 17. When I returned back to house, I asked her, are you sure that he is the same person appears in the picture of Transfiguration? She said she is not sure. And same night, she dreamed another vision. The same person appeared and told her, I told you come to me. Ketika kami udah balik lagi pulang ke rumah,
Saya tanya ke istri saya, apakah kamu benar-benar yakin gambar transfigurasi tadi itu adalah sosok yang sama seperti yang kamu lihat di mimpi? Istrinya ngejawab, ya saya nggak begitu yakin sih. Dan di malam harinya, sang istri ini bermimpi lagi. Dan di mimpi itu, istrinya melihat sosok yang sama. Dan sosok ini berkata, aku sudah berkata kepadamu, datanglah kepadaku. Yes, it was Jesus who was searching us. It is not us who is searching Jesus. Ya, ternyata Yesuslah yang mencari kami, bukan kami yang mencari dia. And at this point, I decided to study Christianity. And I contacted a friend to get us involved in the church to study. Pada saat itu saya memutuskan untuk mempelajari tentang kekristenan dan juga menghubungi teman supaya saya ikut dilibatkan dalam gereja untuk belajar. Me and my wife began in 2007 to study Christianity. Like they say, under the ground. We can't go to church. We are not allowed to do that. We study underground. Saya dan istri saya mulai belajar tentang kekristenan di tahun 2007. Tapi kami juga nggak bisa belajar secara terang-terangan. Kita nggak bisa langsung pergi ke gereja karena memang tidak diizinkan. Jadi kami itu belajar underground tentang kekristenan. We studied the Christianity for 2 years, 2007-2009. I read a lot of books about what is Trinity, why Jesus is God, what is meant by incarnation of the Word. A lot of books I read about that. Kami belajar kekristenan selama 2 tahun, dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Saya membaca banyak buku tentang Tuhan Yesus, juga membaca tentang Trinitas, mengapa Yesus disebut Tuhan, apa maksudnya itu inkarnasi. Saya mempelajari banyak buku tentang hal tersebut. The church refused to baptize us. They were afraid because I was working in the university and many people knows me. It will be a big problem for them if they baptize us. Namun gereja tempat kami terlibat tidak mau membaptis kami. Mereka menolak karena mereka juga takut. Itu karena saya bekerja di universitas dan banyak orang yang mengenal saya. Dan itu juga akan jadi masalah buat mereka kalau mereka ketahuan membaptis saya. I still in the university in my work showing them I am Muslim, I am praying with them. But actually I didn't do just like a robot doing that without any words coming out of my mouth. Nah, saya juga masih terus bekerja di universitas dan selama itu saya juga tetap sholat dan puasa bersama mereka, orang-orang di universitas. Tapi sebenarnya saya tidak melakukan itu dengan hati, saya hanya melakukan seperti robot. Dan ketika sholat pun saya nggak mengucapkan sepatah kata pun yang keluar dari mulut saya. And in my house, we were praying from Bible. And we're studying books. We made like a lot of prayers with friends, with Christian friends in my house. Dan di rumah, saya bersama keluarga berdoa dengan cara seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kami juga mempelajari banyak buku, dan juga kami banyak berdoa dengan teman-teman sesama Kristen, teman-teman yang sehati dengan saya. In 2009, when the church refused to baptize us because they are afraid, I decided to leave Egypt because I can't live this way. I can't be hypocrite, praying with Muslim in morning and praying as Christian afternoon or evening. Tahun 2009, gereja menolak untuk membaptis saya karena mereka takut dan saya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Karena saya merasa tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, saya merasa seperti munafik kepada diri saya sendiri. Karena di tempat kerja pagi hari saya berdoa dengan cara Islam, tapi kemudian di rumah, di sore atau malam hari saya berdoa sebagai orang Kristen. No one from my family, my brother, my father, my mother knows that I changed my religion. They think at this time I still Muslim like them. Tidak ada satu orang pun dari keluarga saya, seperti saudara saya, ayah atau ibu saya, tidak ada yang tahu bahwa saya sudah berpindah keyakinan. Saat itu mereka masih berpikir bahwa saya adalah Muslim sama seperti mereka. We applied for immigration to the West,
and we could get regular immigration like any person want to migrate to the West. I got it, the immigration, at the end of 2010. Jadi kami mendaftar untuk imigrasi ke negara barat dan kami mendapat persetujuan dari imigrasi seperti orang-orang lainnya yang mau migrasi ke negara barat. Saya mendapat persetujuan dari imigrasi itu pada akhir tahun 2010. We left Egypt at the beginning of 2011. As soon as I arrived to the West, I baptized in the same week in a Coptic Orthodox church. It was me, my wife, and 2 sons. Jadi kami meninggalkan Mesir pada awal tahun 2011. Segera setelah saya tiba di negara barat itu, di minggu yang sama saat kedatangan saya pun langsung dibaptis di sebuah gereja ortodoks Koptik. Yang dibaptis itu adalah saya, istri saya, dan kedua anak laki-laki saya. Then I began to speak about Christ in Facebook, on my account, to Muslims. They didn't know that I changed. I didn't announce on my Facebook that I changed religion. I just tell them that Muhammad said a lot of things unexpected, a lot of wrong things. Lalu saya mulai berbicara tentang Yesus Kristus lewat akun Facebook saya. Saya berbicara untuk orang-orang Muslim. Mereka tidak tahu kalau saya sudah berganti kepercayaan karena saya memang tidak mengumumkannya di Facebook. Saya hanya berkata bahwa Muhammad banyak melakukan hal-hal yang tidak terduga dan juga hal-hal yang salah. I used to speak with the students in university in my Facebook account about how Muhammad was liar when was telling the people there is Hur Ain or virgins in heaven to convince them to fight under his name. Saya dulu sering bercerita dengan mahasiswa saya tentang hal ini lewat Facebook, tentang Muhammad adalah seorang pembohong, yang Muhammad menceritakan tentang Hurain atau gadis-gadis perawan di surga, untuk meyakinkan orang-orang supaya orang-orang itu mau berperang dengan namanya. Yeah, because I said Muhammad was liar and telling stories about the virgins in heaven to convince people to go to Islam. Saya mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pembohong, pendusta, yang menceritakan tentang gadis-gadis perawan di sorga untuk meyakinkan orang-orang supaya masuk Islam. This continues for about 2 years. No one of my family in Egypt, like brother, father, or mother, knows that about me. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Tidak ada satupun keluarga saya di Mesir yang mengetahui tentang hal ini, baik ayah saya, ibu saya, atau saudara-saudara saya. Mereka tidak ada yang tahu tentang saya. Then at 2013, I was speaking with a student from the university. I told him about mistakes in Quran against history, like Surah 20, verse 85, Surah Taha, verse 85, where Moses was speaking with a Samiri. Dan di tahun 2013, saya bercerita dengan seorang mahasiswa dari universitas saya. Saya bercerita kepadanya tentang hal mistis yang ditulis di dalam Al-Quran dan Quran melawan sejarah, seperti yang ada ditulis dalam surah ke-20 ayat 85. Ini adalah surat At-Toha yang menceritakan tentang Musa yang berbicara dengan seorang Samaria. Yeah, Moses never met Samiri because Samarian appeared after Moses by 400 years. This is history. Because I read Tafsir before of Qurtubi didn't get explanation of this error. He just say it may be like that or maybe like this. There is no explanation of this error. Musa tidak pernah bertemu dengan orang Samaria karena orang Samaria baru ada 400 tahun setelah Musa hidup. Ini adalah sejarah. Karena saya juga sudah membaca tafsir Qurtubi. Dalam tafsir Qurtubi, ia tidak mengerti penjelasan atas kesalahan ini. Tafsir Qurtubi hanya berkata seperti ini mungkin atau seperti itu, tapi tidak memberikan penjelasan atas kesalahan ini. And this student was so mad. He went to the university and tell a lot of students and a lot of doctors, professors in the university about me. And this student announced that they will make a big demonstration against me in the university.
Dan kemudian mahasiswa ini menjadi sangat marah. Mahasiswa ini datang ke kampus dan memberitahu kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dia juga memberitahu kepada dosen dan profesor lainnya di kampus tersebut. Lalu mahasiswa ini pun menggerakkan sebuah demonstrasi. Mereka demo besar melawan saya di universitas. And they made the demonstration. And the demonstration was announced in the newspaper and the TV, the Egyptian TV, against me. Dan mereka membuat sebuah demonstrasi dan demo ini pun masuk ke koran dan bahkan juga masuk ke berita di TV Mesir. Mereka membuat demo menentang saya. At this time, my brother knows that I left Islam and changed to Christianity 2013, and also my father. They asked in the demonstration to kick me out from the university and to bring me to the court to judge me under the blasphemy law. Nah, di waktu itu, di tahun 2013, saudara saya pun tahu akhirnya bahwa saya sudah berpindah keyakinan menjadi Kristen, dan kemudian ayah saya pun tahu tentang hal ini. Mereka bertanya tentang apakah demo ini untuk mengeluarkan saya dari universitas, bahwa saya akan dibawa ke pengadilan dengan tuntutan penistaan agama. I was not afraid about myself because I'm living in the West. I was afraid about my brother because if they didn't catch me, they can hit my brother or kill him like hypocrite. Saya sebenarnya nggak takut karena saya kan udah tinggal di negara barat. Yang saya takutkan adalah keamanan saudara saya. Kalau mereka itu tidak bisa menangkap saya, bisa aja saudara saya yang akan dipukulin atau bahkan dibunuh. And it was a miracle from God that He saved from any problem, that this demonstration goes down like it comes up very quickly. It goes down the second day with no issue. Ini adalah keajaiban dari Tuhan karena tidak ada satu hal pun yang terjadi kepada saudara saya. Dan juga demonstrasi ini reda dengan cepat. Demonya waktu awal itu naik dengan cepat, kemudian juga langsung turun dengan begitu cepat. I just closed this account. It was old account since 2008. I closed it in 2013. I made a new account and avoided speaking about Islam. Dan juga akun Facebook ini saya tutup. Akun Facebook yang lama yang udah dipakai sejak tahun 2008, saya tutup di tahun 2013. Lalu saya membuat sebuah akun baru dan menghindari untuk membicarakan tentang Islam. My father is a well-educated person. He said, it's your choice. He said to me, it's your choice that you chose to go to another religion, but don't make troubles to us. And my brother got his relationship with me like 2 years. 2013 till 2015. Ayah saya adalah orang yang berpendidikan. Ayah berkata itu semua pilihan kamu, bahwa kamu berpindah keyakinan. Tapi jangan membuat kami ada di dalam masalah. Dan saudara saya pun memutus hubungan dengan saya selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2013 sampai tahun 2015. And I decided to make another account to speak about what Jesus did to me, to my family, and how Islam is fake. I made this account in 2015. Dan kemudian saya memutuskan untuk membuat sebuah akun Facebook baru untuk menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada saya, kepada keluarga saya, dan bahwa Islam itu adalah ajaran palsu. Akun ini saya buat di tahun 2015. And then after long prayers from me to Jesus, my brother is become again brother and speaking to me, call me from time to another. He returned back as a brother. Setelah berdoa yang cukup panjang, akhirnya hubungan saya dengan saudara saya membaik. Dia mau lagi berhubungan dengan saya dan mau lagi berteleponan dengan saya. Yeah, well, as I said that I didn't feel any connection between me and Allah in Quran, although I doing all prayers or fasting. But I feel the opposite when I speak with Jesus. He is listening to me and he was searching for me. Neither me nor my wife searched him or studied Christianity. He came to us. He asked about us.
Seperti yang sudah saya katakan, saya sama sekali merasa tidak ada hubungan dengan Allah yang ada di dalam Quran, walaupun saya sudah berdoa, sholat, ataupun berpuasa. Tetapi saya merasakan hal yang sebaliknya di dalam Yesus. Yesus mendengarkan saya, dan Yesus juga yang mencari saya. Saya ataupun istri saya, kami berdua tidak ada yang mencari Yesus. Tapi justru Tuhan Yesuslah yang datang mencari kami. Yes, Jesus is real. He is not like Allah is fake. No, He is real. And I pray that Jesus, He will reveal Himself to other Muslims, because this is the only way, not by debates, not by speaking. Jesus should reveal Himself to others. Yesus benar-benar nyata, tidak seperti Allah. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada orang-orang Muslim lainnya. Karena itu adalah salah satu caranya, bukan melalui debat atau melalui percakapan. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus pun menunjukkan dirinya kepada orang lain.